Keluarga Smith mengadakan pesta Natal. Mereka mengambil beberapa foto keluarga. Bisakah kamu menemukan ikan, sarung tangan, dan telur dalam foto ini? Ini dia. Lea, pemilik toko hewan peliharaan, dia membawa kandang berisi 5 anak anjing, meletakkannya di meja dan pergi ke gudang untuk mengambil makanan anjing. Beberapa menit kemudian, dia kembali dan mendapati salah satu anak anjingnya hilang. Itu aneh, karena kandangnya terkunci. Lea menanyai 3 orang saksi. Rosemary, seorang pelanggan, bilang, "Aku kesini untuk membeli mainan kucing. Aku bahkan gak sadar ada anak-anak anjing itu." Mark, si manajer, bilang, "Aku nggak tahu di mana anak anjing itu. Nggak ada yang beli apa-apa saat kamu nggak ada. Jadi mungkin ada yang mencurinya." Dan Frank, petugas kebersihan, bilang, "Maaf, aku sedang membersihkan akuarium dari ganggang. Jadi aku nggak memperhatikan." Siapa yang berbohong? Frank, akuarium gak terlihat seperti baru saja dibersihkan. Bisakah kamu menemukan seekor kucing di antara anjing-anjing ini? Ada di sini. Lihatlah gambar ini, bisakah kamu menemukan orang yang berbeda? Wajah ini memiliki alis berbeda. Detektif Smith menerima telepon dari gedung konser. Seseorang menyelinap ke ruang ganti dan mencuri seruling antik yang sangat mahal. Smith segera pergi ke TKP. Tidak seorang pun meninggalkan gedung itu sejak perampokan. Jadi tugasnya adalah menemukan pelakunya sesegera mungkin. Smith menanyai 3 orang saksi. Cassandra, si penyanyi opera, bilang, "Aku sedang mengobrol dengan wartawan di ruang tunggu. Aku mendengar suara-suara aneh dari ruang ganti di dekat sana." Chester, si penjaga, bilang, "Aku nggak melihat ada wajah baru yang masuk ke gedung hari ini." Bianca, sang pemain piano, berkata, "Aku sedang bertengkar di telepon dengan suamiku. Dia melewatkan konserku. Bisa-bisanya ya." Siapakah pencurinya? Cassandra, sulingnya tersembunyi di dalam bunga yang dipegangnya. Ketiga wanita ini tampak identik, tapi salah satu dari mereka berbeda. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita di tengah memiliki warna lipstik yang berbeda. Lihatlah gambar teman-teman yang sedang berkumpul ini. Ada 3 pasangan di antara mereka. Setiap pasangan terdiri dari seorang wanita dan seorang pria. Apa tebakanmu? Siapa yang berpacaran dengan siapa? Kedua orang di sebelah kanan ini cukup nyaman satu sama lain dan mereka tidak terlalu peduli dengan yang lain. Jadi, mereka pasti pasangan. Para psikolog mengatakan kita cenderung untuk menghadap ke arah orang yang paling kita sukai dalam sebuah kelompok. Wanita berambut hitam dan pria berambut merah itu saling menghadap satu sama lain. Jadi, mereka pasti pasangan kedua. Dan wanita berambut pirang berpacaran dengan pria di kiri. Ini adalah minggu pertama semester ini. Mike tiba di asrama kampus. Dia mengisi kulkas dengan sandwich ayam buatan neneknya dan pergi ke kelas. Di malam hari, Mike membuka kulkas dan mendapati semua sandwichnya hilang. Dia berbagi kulkas ini dengan 3 orang lainnya. Tapi mereka bersumpah tidak menyentuh makanan Mike dan Mike tidak percaya. Dia bertanya apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Dave bilang, "Aku berpesta dengan pacarku seharian, jadi aku harus membolos." Nick bilang, "Aku nggak enak badan, jadi aku tetap di asrama dan menonton acara favoritku." Ethan bilang, "Aku pergi ke perpustakaan untuk bersiap-siap ujian akhir besok." Siapa yang berbohong? Ethan, ujian akhir dilaksanakan di akhir semester bukan di awal semester. Harry, seorang manajer toko perhiasan, dia menyadari setiap bulan ada sepasang anting yang hilang.
Harry mencurigai kasirnya. Pertama kali itu terjadi, dia dimaafkan. Kali kedua, jumlah kerugian dipotong dari gajinya. Dan ketiga kalinya, Harry memecatnya. Tapi pencurian itu terjadi untuk keempat kalinya. Ketika terjadi sekali lagi, Harry memutuskan untuk melihat rekaman CCTV. Berikut beberapa di antaranya yang terekam pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Apa kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Dalam setiap rekaman ini ada seorang pria dengan gips. Jika lengannya benar-benar patah, seharusnya bisa sembuh dalam sebulan atau beberapa bulan kan? Tapi ini udah 5 bulan. Jadi gips itu jelas palsu dan dialah pencurinya. Apakah Harry harus meminta maaf kepada mantan kasirnya? Gimana menurutmu? Sheila, seorang chef di sebuah restoran mewah, dia tiba di tempat kerjanya pagi-pagi sekali. Wow, ada yang meninggalkan coklat dan bunga untuknya di dapur. Hanya ada 3 orang di sini pada jam segini. Sheila menanyai mereka. Tilda, petugas kebersihan, berkata, "Aku tiba di sini lebih dulu. Aku membersihkan dapur, kemudian merapikan meja. Aku nggak lihat ada hadiah." Jacob, si pelayan, bilang, Aku memasuki restoran 2 menit yang lalu, memakai celemek dan mengobrol dengan Mia. Aku belum masuk ke dapur. Dan Mia, si pelayan wanita, bilang, "Aku datang 10 menit lalu. Aku berhenti di lobi dan merias wajah. Untuk apa aku membawakanmu hadiah?" Siapa yang berbohong? Jacob, dia nggak memakai celemek. Pak Green adalah pemilik gedung apartemen, tak satupun penghuninya diizinkan memelihara hewan apapun. Tapi salah satu penghuni mengeluh mendengar suara kucing dari apartemen tetangga. Lihatlah kedua tempat ini, bisakah kamu menebak di mana kucing itu diam-diam tinggal? Lihatlah apartemen pertama, sofanya robek di bagian bawah. Ini bukan ulah manusia, jadi kucing pasti tinggal di sini. Beberapa bulan kemudian, seseorang mengeluh tentang gonggongan anjing. Pak Green memeriksa 2 apartemen. Bisakah kamu membantunya menemukan di mana anjing itu tinggal? Di sini ada kalung anjing yang tersembunyi di antara bantal. Josh harus mengakses laptop ibunya untuk menghapus file yang tidak sengaja dia kirim. Dia tidak tahu kata sandinya, tapi ibunya selalu meninggalkan catatan dengan kode sandi untuk berjaga-jaga jika dia lupa. Inilah satu-satunya catatan yang ditemukan Josh. Bisakah kamu membantunya menebak kode sandinya? Kuncinya adalah menghitung jumlah bentuk dalam setiap gambar. Bentuk pertama berarti 1, yang kedua 4, bentuk ketiga ada 3, dan yang keempatnya 2. Kim bekerja di butik mewah di New York. Semua yang ada di sini mahal. Kebanyakan klien membayar dengan kartu kredit. Tapi suatu hari dia mendapat klien yang membeli tas, dompet, dan gaun. Total harganya $3.990. Wanita itu memutuskan untuk membayar tunai. Kim menolak menjual barang-barang tersebut kepadanya dan menelpon polisi. Kenapa? Wanita itu mencoba membayar dengan pecahan uang $2.000 yang aslinya tidak ada. Anna ikut dalam sebuah acara permainan dan memenangkan 3 hadiah eksklusif, tas Givenchy, kacamata hitam Chanel, dan mobil sport Ferrari. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan, dia harus memilih hadiahnya antara yang asli dan replika. Siap membantunya memilih hadiah yang tepat? Ini ada 2 tas, bagaimana menurutmu? Mana yang palsu? Logo kedua tidak asli. Sekarang ada kacamata hitam yang tampaknya identik, tapi hanya satu yang merupakan Chanel asli. Yang mana? Hanya ini yang logonya benar.
Dan sekarang, yuk kita lihat apakah kamu bisa menemukan kunci mobil Ferrari yang asli? Yang ini. Sam, pemilik toko pengiriman bunga, dia tiba di tempat kerjanya setelah makan siang dan mendapati bunga lili putih yang paling mahal telah dirusak. Hanya 4 orang yang bekerja di sini bersama Sam, jadi dia menanyai mereka. Si manajer Emma bilang, "Aku sedang menelpon klien, dia ingin mawar merah bukan putih." Jeff, perangkai bunga, bilang, Aku juga sedang makan siang. Aku nggak yakin apakah sudah mengunci gudang sebelum pergi. Aku nggak tahu siapa yang melakukannya. Phil, kurir barang, bilang, Aku baru kembali dari tugas terakhirku. Aku belum melihat atau mengantar bunga lili selama berminggu-minggu. Dan Rose, manajer SMM, bilang, "Aku sedang sibuk mengedit foto untuk media sosial kita." Siapa yang berbohong? Ada kelopak bunga lili di keranjang sepeda Phil, itu berarti dia berbohong.